pensiun saya kebetulan kerja di salah satu televisi swasta, kebetulan di divisi pemberitaan. Awal mulanya kita buat 3 kolam. Kalau saya sih optimis ya, soalnya kan saya sampaikan tadi ini kan pasarnya terbuka luas, kan ini konsumsi, jadi hampir semua suka ikan. Nama saya Eko Saputro, saya bergerak di bidang budidaya ikan air tawar, namanya Juragan Empang. Itu kita namakan Juragan Empang, ya sebenarnya ini budidaya ikan air tawar, khususnya kita di ikan nila dan ikan dan lele. Saya meneruskan usaha anak. Jadi awalnya 2 tahun lalu tuh anak saya yang awal mula usaha ini, khususnya pertama kali lele. Jadi sejak setahun dia pegang, dan kebetulan saya pensiun, saya lalu melanjutkan. Jadi anak saya sibuk kerja, saya dikasih wewenang lah buat nerusin. Nah, kenapa Juragan Empangnya itu dari anak-anak? Ini kolam kan yang buat usaha anak. Jadi awal-awal memang minta tolong dicarikan lahan. Buat apa mas? Nah, buat ikan, buat lele. Nah, emang ada? Nggak apa-apa, kita belajar aja. Nah, lambat laun kita coba dengan 3 kolam sekaligus, lalu ya itu banyak ya korban lah ya. Lelenya juga banyak yang mati, ya itu karena memang kita basicnya nggak ada. Sampai orang tua saya sendiri kalau mau kita datang gitu, mas datang, wah jangan dulu deh, jangan, sampai dilarang tuh hampir setahun kurang lah gitu, baru boleh datang, tapi sudah kondisinya sudah tambah 6 kolam. Jadi memang kebetulan udah menyerahkan ke saya sendiri langsung ya, jadi mereka juga udah paling cuma nanya gimana gitu aja sih. Jadi saya yang total gitu. Kalau basicnya memang sih saya senang ikan ya, ikan hias. Tetapi kan kalau kita ikan hias itu kan segmented ya. Dan saya pikir-pikir daripada pas saat kita pensiun ini apa gitu kan, saya lebih baik yang lebih segmen konsumsi gitu loh. Jadi kan kalau nila, lele, gurame dan lain-lain ya kan, itu kan konsumsi banyak orang memerlukan. Nah, kalau ikan hias kan hanya tertentu gitu. Dan pasarnya mungkin konsumsi ya pasti lebih banyak. Kalau udah jalan itu ini tahun kedua. Jadi tahun kedua ya baru ya rencana memang ada pengembangan, tetapi memang kita optimalkan dulu yang ada sambil kita melihat pasarnya. Dan kalau lihat pasar memang sih saya optimis terbuka, karena memang ini kan konsumsi kan, jadi pasti besar peluangnya.
Juragan Empang kita dari awal khusus lele. Setelah 1 tahun belajar otodidak, sama sekali tidak ada background perikanan, sama sekali budidaya gitu. Akhirnya kita literatur dari medsos, dari yang pakar-pakar kita datengin. Ya udah, akhirnya berjalan setahun. Setelah setahun berjalan, keinginan untuk nambah, karena space-nya masih ada, kita coba ke nila. Awal mulanya kita buat 3 kolam, tetapi seperjalanan ya itu pasti ada trial errornya lah ya, pasti ada yang mati, juga beberapa sempat nggak drop sih, cuman memang kok bisa nih, ya pantang menyerah juga. Akhirnya kita bisa atasi, lalu nambah jadi 6 kolam lele. Setelah itu kita kembangkan ke produk lain, ya ikan nila. Kita nambah jadi 10 kolam, jadi 10 buat nila dan 6 buat lele, buat kolam lele. Jadi total sekarang ada 17 kolam, 6 kolam lele, 11 kolam nila. Kalau modal, jadi kalau kita karena kolamnya kolam terpal, jadi kita mengikuti struktur lahan di sini. Kebetulan sekeliling pohon jati, jadi ada yang kolam diameter 2, 2,5 dan 3. Nah, kalau 2 kolam diameter 2 itu budgetnya pasang sekali termasuk pasang itu 1,3, lalu yang 2,5 1,5, dan yang 3 diameter 3 itu 1,8. Di luar itu yang terpenting adalah bibit ikan. Nah, bibit ikan juga macam-macam. Kalau lele satuan itu pertama kita ambil yang 300 atau 350 per ekor. Nah, itu juga ada beberapa juga ada dapat yang jelek, yang bagus. Akhirnya kita menemukan partner kita pembibitan, ya udah seterusnya kita ambil yang bagus gitu. Untuk nila kita macam-macam, ada yang bibit istilah kita literan atau kiloan, literan. Nah, kalau yang lebih bagus lagi ya per ekor. Nah, alhamdulillah kita sudah punya indukan sendiri, dan saat ini kita sudah mulai juga indukannya sudah bertelur terus beranak. Selain itu, karena ini nila butuh aerator itu buat gelembung atau ini udara ya, oksigen. Nah, itu juga karena ini ada 10 kolam nila, kita pakai ada 3 aerator, ya 3 mesin aerator. Nah, ini dia hambatan kita, terus terang biaya pakan yang memang tinggi, karena memang kita kan full pellet dan tidak dicampur dengan pakan-pakan lain. Jadi memang mudah-mudahan aja biaya atau harga pakan pelletnya tidak terlalu naik setiap saat. Ya, itu aja sih. Kalau kendala misalnya yang kita ingin kayak air, alhamdulillah sih enggak. Karena memang kita kan tergantung air ya ini sekarang itu. Awal-awal penyakit ya ada, pasti kita temukan ya. Tapi lambat laun karena kita memang udah biasa handle, ya udah, dan akhirnya kita bisa atasin.
hampir semua suka ikan. Orang pasti kan mengira lele jorok, tapi karena kita sosialisasikan, akhirnya sosialisasikannya seperti apa, kayak pakannya kita full pellet, lalu tempatnya nggak sembarangan, kita terpal. Nah itu lambat laun konsumen juga bisa melihat sendiri gitu. Untuk nila juga begitu gitu. Karena kita tidak di kolam tanah, otomatis tidak berbau tanah. Terus pakannya juga kan yang tadi saya sampaikan full pellet. Jadi dengan makannya full pellet itu daging juga lebih tebal, juga cepat juga besar. Nah itu lebih peluang pasarnya juga lebih besar. Jadi saya optimis itu akan terus berkembang. Penjualan kita beberapa macam ya. Kita lele kita sempat ada permintaan, dan sempat memang ada permintaan dari marketplace, salah satu marketplace yang kita support hampir tiap bulan. Jadi berapa kilo lele hidup, lalu dia yang mengemas sendiri. Kita pasarnya tuh kita buat ada dua macam. Kalau saya satu kita jual ke tengkulak gitu ya. Ya mereka datang sendiri karena memang udah tahu di sini ada budidaya ikan. Lalu yang kedua yang saya paling optimis, kita buat frozen. Jadi dibuat lele atau nila bumbu. Jadi kita kemas, satu kemas itu 500 gram, isinya untuk lele 4 ekor. Kalau nila per pack 500 gram itu 450 sampai 500 gram itu 3 ekor. Yang saran saya yang paling utama pegang sendiri dan konsisten. Karena kenapa saya bilang dipegang sendiri, supaya tahu lah ya dari A sampai Z-nya permasalahan perikanan, apalagi dia tidak pernah punya background perikanan kayak kita. Nah, yang kedua sama konsisten. Ya semua usaha kalau konsisten pasti lambat laun akan ya ada peningkatan lah.